Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Di dalam ayat-ayat itu firman Tuhan berkata, sekali lagi saya baca untuk kita, ayat 45 Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini masih merupakan satu rangkaian dari pembacaan atau khotbah minggu lalu dari pasal 24. Ayat minggu lalu saya membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan atau khotbah dari ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Tema khotbah hari ini ialah melayani di masa penantian. Melayani di masa penantian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan konteks pembacaan ini. Di dalam pasal 24 ayat yang ke-42, di sana firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebenarnya ayat-ayat ini merupakan satu rangkaian pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar murid-muridnya dan kita orang-orang percaya, kita harus bersiap siaga, kita harus berjaga-jaga, dan semasa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memperhatikan hidup kita. Kita harus siap untuk melayani Dia, siap untuk melakukan semua tanggung jawab yang sudah Dia percayakan kepada kita semua. Perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Yesus sedang mengungkapkan satu perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan pada saat itu kalau ada seorang pemilik rumah atau seorang tuan yang punya usaha, yang punya banyak hamba. Ketika dia mau bepergian ke satu tempat, jangka waktunya tidak ditentukan, maka dia akan memilih hamba-hamba atau dia akan memilih beberapa hamba atau seorang hamba yang dipercayakan untuk menjaga, untuk mengawasi semua miliknya, untuk menjaga, melihat hamba-hamba yang lain dalam bekerja. Dan ketika hamba itu pulang, ketika tuan itu pulang, dia akan meminta pertanggungjawaban dari hamba yang dia sudah berikan kepercayaan untuk melakukan tugas itu. Ini adalah perumpamaan. Yesus sedang berkata bahwa dia akan pergi, dia sudah pergi. Waktu dia bicara kepada murid-muridnya dalam konteks dia akan pergi, dan sekarang dia sudah pergi. Lalu kemudian setiap orang percaya, kita yang adalah murid-muridnya, diberikan tanggung jawab. Setiap kita diberikan tanggung jawab, masing-masing kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan semuanya. Dan pada waktunya Yesus akan datang dan dia akan meminta pertanggungjawaban itu daripada kita semua. Dan itu sebabnya di dalam ayat 45 yang tadi saya sudah baca, bahwa hamba
kita yang adalah hamba itu, ketika kita menerima tanggung jawab dari Tuhan kita yang adalah Yesus Tuhan kita, maka kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Sebab pada waktunya Dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Saudara, kita sedang hidup di dalam masa penantian. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Atau kita juga sedang menantikan saatnya di mana kita dipanggil oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Waktu kita singkat sekali. Kita punya waktu terbatas. Waktu hidup kita di dunia itu singkat sekali. Dan pada waktunya ketika Dia memanggil kita, ataupun ketika kita masih hidup lalu Dia datang, maka Dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka berjaga-jaga, mereka bersiap siaga, bersiap sedia, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang melayani di masa penantian, maka ada beberapa sikap penting yang harus saudara dan saya miliki ketika kita berbicara tentang melayani di masa penantian. Ayat 45, saya baca ulang untuk kita semua. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sikap pertama, sikap penting saat kita melayani di masa penantian ini. Ayat itu berkata kepada kita semua dan saya simpulkan dengan sebuah pernyataan ini. Sikapnya ialah kita harus setia dan bijaksana dalam melayani. Sikap kita ialah setia dan bijaksana. Kita harus setia dan bijaksana melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita diberikan tanggung jawab. Masing-masing kita diberikan karunia-karunia. Masing-masing kita diberikan potensi oleh Tuhan untuk melakukan tanggung jawabnya. Melakukan pelayanan yang sudah Dia percayakan kepada kita semua. Dan karena itu setiap kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan setia dan bijaksana. Perhatikan hamba yang diberikan tuannya ini tanggung jawab. Dia diberikan tanggung jawab untuk memberikan hamba-hamba yang lain makanan pada waktunya di dalam ayat 45. Hamba yang dipilih oleh Tuhan ini diberikan tanggung jawab untuk mengelola semua yang ada milik tuannya. Hamba yang diberikan tanggung jawab ini diberikan tugas untuk memberi makanan hamba-hamba yang lain. Dan mereka yang sudah dipercayakan untuk menerima tanggung jawab itu, mereka harus melakukan tanggung jawabnya itu dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang setia, setia itu artinya melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam konteks ini. Ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, maka mereka harus setia melakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu namanya setia. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara dan saya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan tanggung jawab itu seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu yang dibilang setia. Lalu ketika bicara tentang bijaksana, maka bijaksana itu berhubungan dengan tanggung jawab seorang hamba untuk melakukan tanggung jawab itu dan mengatasi semua persoalan-persoalan yang dihadapinya di dalam pelayanan itu, atau dihadapinya di dalam ketika dia melakukan tanggung jawab itu. Itu bicara tentang bijaksana dalam konteks ini. Tuhan Yesus mau agar ketika kita menantikan, sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, maka kita harus melakukan semua tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan, dengan bijaksana, supaya ketika Dia datang dan Dia meminta pertanggungjawaban dari kita, maka kita kemudian dapat mempertanggungjawabkan itu kepadanya. Yesus mengingatkan ini dalam hubungannya, dalam konteks kedatangannya yang kedua kali. Maka setiap orang yang setia itulah yang kemudian akan memperoleh mahkota kehidupan, seperti pujian kita tadi. Setiap kita yang setia melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, setiap kita yang bijaksana dengan bijaksana melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita, setiap kita itulah yang akan memperoleh mahkota, memperoleh upah.
Tetapi mereka yang tidak setia, Alkitab berkata kepada kita semua bahwa pada waktunya Tuhan itu akan datang dan dia akan melemparkan orang-orang yang tidak setia itu. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini bicara tentang neraka pada umumnya, bicara tentang hukuman yang Tuhan akan lakukan, Tuhan akan berikan kepada mereka yang tidak setia dan tidak bijaksana di dalam melayani, dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tapi ada hal yang kedua, saudara kekasih. Perhatikan, menarik sekali bagian firman Tuhan ini. Perhatikan di dalam ayat yang ke-49. Waktu saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya coba membacanya pelan-pelan dan saya menemukan luar biasa. Ada hal penting di sini. Ayat 48, mulai ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Saudara, menarik sekali. Sikap penting ketika kita melayani di masa penantian ini. Maka ayat 49 saya simpulkan dengan hal ini, sikap ini. Kita harus menggunakan otoritas yang kita miliki secara benar. Sikap kita harus menggunakan otoritas yang kita miliki atau otoritas yang diberikan kepada kita secara benar. Waktu Tuhan itu pergi meninggalkan rumahnya, dia panggil hambanya, kemudian dia memberikan tanggung jawab kepada hambanya itu, lalu kemudian dia juga memberikan otoritas kepada hamba itu untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan otoritas yang sudah dia berikan. Dan ini gambarannya bagi kita bahwa ketika Tuhan Yesus pergi ke surga juga, di samping dia memberikan kepada kita tugas. Nanti baca sendiri di dalam Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, ajarlah mereka di dalam nama, ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Di samping Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada kita, dia juga memberikan otoritas kepada kita. Dia memberikan kuasa kepada kita. Nanti kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu kalau nanti baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 juga, dia memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan, untuk melenyapkan segala penyakit dan seterusnya. Itu ada hubungannya dengan pelayanan. Dia memberikan otoritas kepada kita agar dengan otoritas itu kita melayani dia, kita menggunakan otoritas yang diberikan kepada kita secara bertanggung jawab dengan benar. Perhatikan, hamba yang diberikan tugas itu, ini perumpamaan. Jadi Yesus mau jelaskan sesuatu kebenaran, dia pakai perumpamaan nih. Yesus bilang, hamba itu sudah diberikan otoritas, tetapi dia salah menggunakan otoritas itu. Dia berpikir, dia berkata di dalam hatinya bahwa, wah, Tuanku tidak pulang ini, dia tidak akan datang ini. Lalu kemudian hamba itu mulai memukul hamba-hamba lain. Hamba yang diberikan tanggung jawab itu, dia menggunakan otoritasnya secara salah. Dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Saudara, ini ada sebuah gambaran penting di sini bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dan dia memberikan kepada kita otoritas, maka kita harus menggunakan otoritas itu secara bertanggung jawab untuk melayani dia. Kita tidak boleh menggunakan otoritas yang dia berikan kepada kita untuk melakukan kesalahan, melakukan berbagai macam kejahatan. Bukan seperti itu. Sebab pada waktunya dia akan datang, dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Di dalam pelayanan, setiap kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Dan karena itu semua yang kita terima dari Tuhan, otoritas yang kita terima dari Tuhan, kita harus menggunakan otoritas itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menggunakan otoritas itu dengan sewenang-wenang. Kita tidak boleh berkata bahwa, oh, saya kan punya otoritas dan saya bisa lakukan apa saja. Orang lain tidak boleh protes dan segala macam. Kita tidak bisa melakukan itu dan kita tidak boleh melakukan itu. Sebab pada waktunya dia akan meminta pertanggungjawaban atas semua otoritas yang dia berikan pada kita semua. Saudara, ini penting sekali. Hamba itu berpikir bahwa, saya punya Tuhan ini pergi lama. Tidak mungkin dia akan balik nih.
Mungkin hamba itu berpikir dan dia mulai hitung hari-hari. Oh, ini sudah berapa waktu ini kok katanya mau datang, kok tidak datang juga. Tunggu lagi, tidak datang juga. Wah, dia pikir sekarang saya punya wewenang, sekarang saya punya kuasa atas semuanya, dan saya mau lakukan apa saja, terserah saya. Tetapi Alkitab berkata buat kita semua bahwa hamba itu tidak sadar bahwa pada waktu itu tuannya datang, dan waktu tuannya itu datang tidak diketahui oleh hamba itu, dan kemudian Tuhan itu akan menghukum hamba itu. Maka di dalam ayat yang ke-50 di sana dikatakan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Saudara, kalau kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Gunakan semua otoritas yang kita terima dari Tuhan secara bertanggung jawab. Dan dia sebentar pada waktunya ketika dia datang lagi, dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Tapi ada hal yang berikut di hal yang ketiga, saudara. Saya mau garis bawahi di hal yang ketiga. Perhatikan di dalam ayat 49 bagian B. Ayat itu berkata, saya baca lengkap, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Menarik sekali. Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya dan orang percaya agar mereka berhati-hati dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sikap kita, sikap murid-murid kita sebagai orang percaya, sikap kita dalam melayani Tuhan di masa penantian ini yang ketiga, kita tidak boleh hidup secara duniawi. Kita tidak boleh hidup secara duniawi. Ayat itu berkata bahwa hamba itu berpikir, tuannya tidak datang, dia pergunakan otoritasnya, dia mulai pukul, dia mulai aniaya hamba-hamba yang lain. Lalu ayat itu katakan, dia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Hamba ini melakukan tanggung jawab yang tuannya percayakan, tetapi dia tidak konsisten, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sekarang malah dia mulai hidup bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Dia mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Dan ini sebuah gambaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh hidup secara duniawi sementara kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh melayani Tuhan hari ini, tetapi di saat yang sama kita masih hidup di dalam hidup duniawi. Seperti hamba ini, dia menerima tanggung jawab dari tuannya, dia melakukan tanggung jawab dari tuannya, tetapi di saat yang sama dia masih hidup dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dia melakukan kejahatan, dia bersama-sama makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Ini Yesus mau tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya dan kita tidak boleh seperti itu. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita harus lurus di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani, kita tidak boleh melayani secara duniawi. Kita tidak boleh melayani, dan sementara kita melayani, lalu kita masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini yang terjadi ya. Banyak orang yang sementara melayani Tuhan, tetapi hidup mereka masih duniawi. Makanya ada yang bilang, ya sudah, gak apa-apalah. Hari Senin sampai Sabtu dia tidak hidup dalam kekudusan, tapi hari Minggu baru nanti kudus nih. Gak apa-apa kan, nanti Tuhan ampuni dosa. Kan begitu itu. Alkitab berkata, sementara kita melayani Tuhan, kita harus hidup secara rohani. Kita tidak boleh seperti hamba ini yang dikasih tugas, tuannya tidak tahu, dia pikir Tuhan tidak datang, Tuhan tidak lihat saya, Tuhan tidak tahu saya sedang duduk dengan pemabuk-pemabuk, saya sedang makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk, saya sedang melakukan banyak hal, Tuhan saya tidak tahu karena Tuhan saya pergi. Ada banyak orang Kristen seperti itu juga. Mereka berpikir, Tuhan kan tidak tahu, saya melayani Tuhan, saya melakukan dosa, Tuhan tidak tahu. Mereka berpikir seperti itu. Padahal Alkitab berkata bahwa mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan melihat semua orang.
Dan itu sebabnya ketika kita melayani di masa penantian ini, kita harus melayani di dalam kekudusan. Kita tidak boleh melayani sementara hidup kita masih duniawi. Kita tidak boleh seperti apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu, di mana hamba itu menerima tanggung jawab dari tuannya, tetapi di saat yang sama dia masih mabuk, dia masih bergaul, dia masih melakukan hal-hal yang salah. Dan itu sebabnya hamba itu akan dilemparkan ke dalam tempat hukuman yang disebut di dalam ayat yang ke-51. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, Tuhan Yesus, dia pergi ke surga, dia akan datang kembali, dan dia akan membawa kita orang-orang salehnya. Amin. Dia akan membawa kita orang-orang saleh itu pulang ke surga. Karena itu kita harus melayani dia. Hidup kita harus benar, kita harus hidup di dalam kekudusan. Sekalipun manusia tidak melihat hidup kita, sekalipun orang-orang tidak melihat hidup kita seperti apa, tapi kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus berkata bahwa mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini bicara tentang upah. Kita yang hidup di dalam kekudusan, melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita akan memperoleh upah. Sedangkan mereka yang melayani Tuhan, tidak hidup di dalam kekudusan, mereka akan ada di dalam penghukuman yang Tuhan sediakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara dan saya melayani, kita harus melayani itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu kepada Dia, bukan kepada manusia. Dan karena itu kita mau menjaga hati kita, menjaga hidup kita, agar hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapannya. Ada banyak orang seperti hamba tadi yang mengulur-ngulur waktu, yang masih suka bermain-main dengan dosa. Dan dia berpikir, Tuhan saya tidak datang, saya bisa bebas lakukan apa saja. Lakukan tanggung jawab yang Tuhan saya percayakan, gak apa-apa. Bergaul sama-sama mabuk dengan orang-orang pemabuk yang lain, gak apa. Ini ciri orang yang akan masuk di dalam kebinasaan. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan kita hari ini, sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita harus melayani Dia. Dan di saat yang sama, kita harus hidup secara rohani, bukan hidup secara duniawi. Yang terakhir saudara yang kekasih, perhatikan ayat yang ke-50 sampai 51. Tadi saya sudah sampaikan sedikit di penjelasan poin ketiga. Ayat itu, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, sikap kita dalam melayani Tuhan di masa penantian ini, sikap kita di dalam ayat itu saya simpulkan, kita harus bersiap menghadapi hari evaluasi. Kita harus bersiap menghadapi hari evaluasi. Hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan itu, dia harus bersiap untuk dievaluasi pada hari di mana tuannya datang. Saudara dan saya yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, kita juga harus bersiap menantikan atau siap menghadapi hari di mana pelayanan kita akan dievaluasi. Kalau kita pelayanan di gereja, kita evaluasi habis kan? Ya sudah, gak apa-apa. Ya minggu lalu kamu salah ya. Ya sudah, minggu lalu. Biasa saja. Tapi cara Tuhan mengevaluasi tidak begitu. Evaluasi Tuhan itu ada reward dan ada punishment. Ada upah dan ada hukuman. Pada waktunya setiap kita akan berdiri di hadapannya dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua yang sudah kita buat, semua pelayanan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Dia, di hadapan Dia.
Itu sebabnya sementara kita hidup hari ini, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hari evaluasi. Setiap kita harus bersiap-siap, mempersiapkan diri. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, mungkin dia belum datang kedua kali, tetapi mungkin dia panggil seseorang, atau dia panggil kita, nafas kita kemudian putus dan kemudian kita pergi. Itu adalah hari evaluasi Tuhan bagi kita. Dan setiap kita harus mempersiapkan diri. Sehingga ketika Tuhan mengevaluasi kita, dia mendapati bahwa kita ternyata adalah hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang menggunakan otoritas secara bertanggung jawab, hamba yang tidak hidup secara duniawi. Dan kita akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan menerima upah dari Dia. Waktu saya kecil dulu, waktu di SD, SMP, dan setelah remaja besar di SMA, salah satu hari yang paling saya takutkan itu adalah hari kenaikan kelas atau hari untuk menerima rapor. Saya tidak tahu saudara deg-degan enggak waktu mau terima rapor. Aduh, rasa-rasa, apalagi kalau kita tahu bahwa ada beberapa tugas yang kita tidak kerja. Apalagi kalau kita tahu bahwa beberapa hari kita bolos, lalu orang tua kita tidak tahu. Wah, itu hari paling susah sekali untuk kita. Karena apa? Bolos kan juga ada ditulis di raport itu kan. Tidak masuk berapa kali. Ada dulu kita izin bohong-bohong juga. Pakai surat sakit, tulis sendiri. Kita bikin tanda tangan mirip orang tua kita. Padahal orang tua tidak tanda tangan. Wah, itu hari paling menyiksa sekali. Kalau sekarang nggak bisa, anak-anak bolos nggak bisa. Dia begitu nggak masuk, gurunya langsung WA kepada orang tua. Bu, anak ibu di mana? Wah, sekarang nggak bisa. Dulu memang kita agak sedikit bebas, tapi begitu penerimaan raport, aduh, setengah mati. Siap-siap tuh. Itu hari yang sangat menegangkan. Apalagi kita lihat nilai mulai raportnya. Cukup ada yang merah. Aduh, langganan yang paling banyak merah di antara kita itu mungkin matematika. Lebih bagus kita jujur saja. Maka berhitung kita parah semua. Ya. Aduh, merah. Ini bahasa Indonesia merah. Bahasa Inggris merah. Merah banyak sekali. Wah, itu malunya minta ampun. Apalagi teman-teman bilang, wah, kamu punya nilai bagaimana? Hari di mana kita menerima raport itu hari yang betul-betul luar biasa, menyiksa betul. Dan saya mau katakan bahwa hari yang paling membuat kita akan tidak berdaya sama sekali kalau kita masih hidup di dalam cara hidup orang duniawi adalah hari di mana Tuhan Yesus mengevaluasi kita. Nilai raport kita akan dikasih tahu di situ. Nilai raport apa ya? Kalau kira-kira saudara punya nilai raport di surga apa ya? Banyak sih. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika kita ada hari ini dan kita melakukan semuanya secara bertanggung jawab, maka hari itu bukan sebuah hari yang menakutkan. Waktu kedatangan Yesus kedua kali itu bukan hari yang menakutkan. Waktu Yesus memanggil saudara dan saya untuk meninggalkan dunia, kalau saudara saya hidup di dalam Dia, itu bukan hari yang menakutkan, tetapi itu hari yang menggembirakan. Kenapa? Karena kita akan menerima upah, kita akan menerima semua yang terbaik. Dan itu sebabnya hari ini ketika Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia, maka kita harus melayani Dia dengan mempersiapkan diri untuk siap menghadapi hari itu. Sebab hari itu tidak ada yang bisa membela kita lagi. Ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita berhadapan dengan Kristus di tahta pengadilannya, tidak ada seorang pun yang bisa membela kita lagi. Hukuman tidak bisa dibuat ringan lagi saat itu. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tidak ada lagi yang bisa membantu kita hari itu. Kita secara pribadi yang berdiri di sana mempertanggungjawabkan semuanya. Itu sebabnya hamba itu tidak bisa berdalih.
Ketika dia menggunakan otoritasnya secara salah, dia memukul hamba-hamba lain, dia makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk. Tidak ada yang bisa bantu dia untuk lolos dari hukuman itu. Dia berdiri di hadapan tuannya, dan tuannya katakan, aku melemparkan kamu, aku menghukum kamu, dan tidak ada yang bisa menolong kamu. Saudara, ini yang saya mau katakan buat kita semua hari ini. Ketika kita berbicara tentang melayani di masa penantian, Yesus mengingatkan murid-muridnya. Yesus mengingatkan Petrus dan teman-temannya supaya mereka melayani sementara mereka menantikan kedatangannya yang kedua kali. Mereka harus melayani dengan setia dan bijaksana. Kita pun harus melayani dengan setia dan bijaksana. Kita harus menggunakan semua otoritas yang Tuhan kasih kepada kita secara benar. Kita tidak boleh hidup secara duniawi. Dosa-dosa harus disingkirkan dari hidup kita. Segala sesuatu yang najis, yang kotor dari hati dan pikiran kita harus kita singkirkan. Sebab dia sedang menilai apa yang saudara dan saya lakukan. Dia sedang melihat kedalaman hati saudara dan saya. Sementara kita melakukan pelayanan ini, apakah hati kita kudus dan bersih di hadapan dia atau tidak. Dia menilai semuanya itu. Dan hari itu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapannya. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kita harus melayani di masa penantian ini. Masa di mana kita menantikan dia datang untuk kali yang kedua, atau masa di mana kita menantikan dia memanggil kita pulang ke surga. Kita harus menggunakan waktu ini. Kita harus menggunakan setiap kesempatan ini untuk melayani dia dengan setia dan bijaksana. Lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Pergunakan semua otoritas yang diberikan kepada kita secara bertanggung jawab. Dan hiduplah di dalam kebenarannya. Dan kita pasti akan menikmati, kita akan menerima mahkota kehidupan dari dia. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita hari ini. Dan biarlah kita semuanya diingatkan untuk hidup benar di hadapan